imagine your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love down. Love won't let me Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. right when I need you. You listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi jemaat Tuhan yang diberkati, katakan shalom. Mana tangan-tangan yang merasakan sukacita pada hari Minggu ini, tinggi-tinggi lambaikan tanganmu. Kita kasih tepuk tangan sukacita sorak-sorai yang luar biasa meriah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tengok kiri kanan, senyum, berikan sukacita, katakan Allah kita baik. Allah kita luar biasa. Tengok kiri kananmu, kasih senyum, kasih salam, katakan engkau anak yang diberkati. Puji nama Tuhan, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, Kau kumpulkan kami di tempat ini dengan kekuatan yang baru. Dengan tubuh, jiwa, dan roh yang kuat dan sehat. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini. Penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami siapkan hati kami siap pikiran kami Tuhan untuk masuk lebih lagi ke tahta-Mu yang kudus. Biarkan pada pagi hari ini kami menjaga api-Mu Tuhan. Kami menjaga Tuhan sukacita-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah sumber berkat bagi kehidupan kami. Kami mau tolak segala kuat kuasa yang bukan dari Bapa-Mu. Bentuk intimidasi iblis yang mengganggu jalan ibadah kami. Dipatahkan, dihancurkan, Engkau keluar di dalam nama Yesus. Tetapi biarkan pagar tembok berapi Tuhan berkeliling menjaga kemah kediaman kami. Kanan, kiri, depan, belakang dalam perlindungan-Mu. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Yesus. Pagarilah kami dengan tentara malaikat surga-Mu. Yang siap memuji, yang siap menyembah. Dengan sukacita dari surga bersama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yang
saudara katakan kami terima. Kami terima. Mana tangan-tangan yang diberkati, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Engkau serahkan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan berdiri, situ pasti mujizat. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita kami terima kuasa-Mu Tuhan, yang siap menerima kuasa kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa. Tengok kiri kananmu, sorakan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. GBI wow, dengan sukacitamu terima kuasa-Mu Tuhan. Mana suaranya Bapak Ibu Saudara yang diberkati, yang siap menerima kemenangan dari Allah kita? Angkat kedua tangan yuk, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Come on. Dimanapun, dimanapun, kemanapun, di situ pas ada mujizat. Sekali lagi yang bersukacita, kami terima kuasa-Mu Tuhan, yang siap menerima kemenangan. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Tengok kiri kananmu, katakan di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Percaya Oma, dengan sukacita katakan di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, kami siap menerima kuasa dari Tuhan. Come on. Haleluya, yang bersukacita katakan amin. Haleluya, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Sorakan haleluya. Percaya Bapak Ibu Saudara adalah umat yang lebih daripada pemenang, katakan amin. Come on. Kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai, karena kita punya Allah yang dahsyat, lebih daripada pemenang. Sorakan haleluya. Come on. Kita bertepuk tangan bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Bersama yang bersukacita, sorakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat menolak? Tidak ada kita lebih dari pemenang. Hey! Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dengan imanmu naikkan sorak-sorai, kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Sorakan haleluya. Come on. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dengan segenap hatimu. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada dari pemenang. Haleluya. Mana suaranya Bapak Ibu Saudara? Kita kibarkan panji kemenangan, panji sukacita, panji kesembuhan, panji berkat ilahi daripada Tuhan. Kita gerejanya, kita lebih dari kamu bersama-sama. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus saja segala rata. Haleluya. Umat yang mau bangkit, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Tengok kiri kanan, katakan kamu lebih dari pemenang. Umat yang lebih daripada pemenang, sorakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk sukacitamu yang melimpah atas kehidupan kami. Biarkan pada hari ini Tuhan, kami melihat kemenangan demi kemenangan. Pintu berkat yang terbuka daripada Tuhan. Ada kesaksian baru yang keluar dari kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang yang di luar sana. Dan kami ingin menyambut Tuhan, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Lebih dalam lagi kami masuk ke tahta-Mu yang kudus. Biarkan pada hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu sungguh memerdekakan kami. Menjadi sumber kekuatan ilahi di kehidupan kami. Yang siap menerima berkat, yang siap menerima berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian bersama. Ku nikmati
Yang mau menikmati keindahan Tuhan katakan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, aku sukai hadirat-Mu. Inginku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Katakan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami menikmati keindahan-Mu pada pagi hari ini. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, biar kami menyembah dengan segenap. Ku nikmati ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sekali lagi Bapak Ibu, biar kita nikmati hadirat Tuhan. Rindu selalu naikkan pujian ini dari dalam hatimu, katakan, sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Kami mau dekat dengan-Mu, Tuhan. Sebab ku dapati, tetap GBI wow bersama-sama katakan, ku nikmati keindahan
kita angkat kedua tangan, Tuhan hadir di tempat ini. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau layak. Terima kasih Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau indah Tuhan, yang layak. Engkau yang layak. Engkau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Engkau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang Engkau yang layak. Saya undang hambanya dengan segenap hati. Engkau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang, katakan dimuliakan, Kau yang layak diagungkan, diagungkan untuk selamanya. Haleluya, Engkau Allah yang layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang hidup. Mengalahkan kematian. Mengalahkan segala sakit penyakit. Mengucap syukur Tuhan Yesus punya Allah seperti Engkau. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang sudah memilih kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semua karena Engkau baik. Karena kasih setiamu. Mungkin ada yang ada kami yang datang pada siang hari ini dengan keadaan yang luar biasa. Ada yang sedang biasa-biasa saja. Ada yang tidak baik-baik saja. Tapi yang mau belajar Tuhan. Apapun keadaan kami tetap mau katakan Tuhan Yesus baik. Dan kami mau mengucap syukur apapun musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sementara kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran yang dibagikan bukan hanya menjadi sebuah fakta dan informasi yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi menjadi sebuah kebenaran yang mengubahkan kami. Dalam sekitar waktu 45 menit kami boleh pulang tidak sama seperti kami datang. Kami boleh semakin serupa segambar dengan Kristus. Karakter kami boleh semakin dimurnikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur yang siap ditegur dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Boleh beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah melayani present worship kita pada siang hari ini. Dahsyat, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Kita kenalan dulu ya. Ini pertama kali saya boleh di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala ya, untuk Om Iwan dan juga Kak Ola boleh mengundang saya di tempat ini. Saya sudah kenal mereka berdua udah cukup beberapa waktu yang
lalu. Tapi pertama kali saya di sini, terima kasih untuk kesempatannya. Kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Immanuel Natalio Santosa. Saya melayani Tuhan sebagai youth pastor. Saya melayani anak-anak muda di sebuah gereja lokal. Saya melayani Tuhan sebagai youth pastor secara full time. Jadi saya adalah seorang full timer pendeta begitu ya. Saya resmi jadi pendeta, dilantik jadi pendeta di tahun 2021. Jadi baru melayani Tuhan secara full time baru 2 tahun, dari tahun 2021 sampai tahun ini, dan semoga sampai selama-lamanya ya, amin. Sebelum tahun 2021 saya juga adalah seorang full timer, tapi bukan full timer sebagai pendeta atau full timer di gereja, tapi sebelum 2021 saya adalah seorang full timer di narkoba. Jadi saya adalah mantan pengguna narkoba, saya adalah ex drug addict, dan juga saya adalah ex drug distributor. Jadi saya adalah mantan pengguna dan juga penjual narkoba. Saya pakai narkoba dan jualan narkoba dari tahun 2014 sampai 2018. Saya baru bersih dari narkoba di tahun 2018. Saya sekolah teologi di tahun 2018. Kita mundur sedikit dulu. Sebelum saya khotbah, saya boleh kesaksian sebentar ya. Saya di info hari ini saya sesi khotbah dikasih 3 jam ya, betul ya? 3 jam ya, oke. Soalnya ini kesaksiannya panjang, nanti khotbah lagi habis itu ya. Oke, jadi bear with me ya, oke, jangan ngantuk ya. Oke. Tadi seperti yang saya bilang, saya pakai narkoba dari tahun 2014 sampai 2018. Kenapa saya bisa kecemplung dalam lubang narkoba? Mungkin kalau Bapak Ibu hari ini, siang hari ini melihat saya seperti layaknya orang normal. Saya punya 2 kuping, 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki, dan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Secara fisik mungkin iya, tapi ternyata 15 tahun yang lalu saya didiagnosa mengalami gangguan jiwa. Saya mengalami bukan hanya 1 gangguan jiwa, tapi saya didiagnosa mengalami 4 gangguan jiwa. So I was diagnosed with mental illness, 4 mental illness. Gejalanya sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, sudah mulai dari 15 tahun yang lalu. Salah satu gejala yang paling ekstrim yang terjadi pada saya 15 tahun yang lalu adalah waktu 15 tahun yang lalu saya mulai suka untuk menyayat-nyayat muka saya dengan pisau. Jadi semakin banyak ada darah mengalir dari wajah saya atau dari tubuh saya, ada sebuah kepuasan dan saya merasa hidup, ada sebuah sukacita, ada sebuah kesenangan. Saya merasa kalau tidak ada rasa sakit dalam tubuh saya merasa mati dan kosong. Jadi saya suka melukai tubuh saya sendiri, terutama bagian muka. Semakin banyak darah mengalir dari muka saya, ada sebuah kesenangan dan kepuasan yang saya rasakan. Itu salah satu gejalanya. Gejala berikutnya yang saya alami pada waktu 15 tahun yang lalu adalah saya mulai suka dari 15 tahun yang lalu, saya mulai suka mendengar suara-suara dari benda mati. Jadi saya bisa mendengar suara dari tembok, dari kasur, dari lemari, dari lantai, dari nasi. Jadi kadang-kadang kalau saya lagi di meja makan, saya tertunduk melihat nasi, itu saya bukan doa makan. Saya lagi ngobrol sama nasi. Buat saya sebagai penyintas gangguan jiwa tersebut, suara yang saya dengar dari benda mati tersebut adalah suara yang audible. Bapak Ibu tahu audible ya, seperti Bapak Ibu sekarang dengar suara saya adalah suara yang audible. Buat saya sebagai penyintas gangguan jiwa, saya mendengar suara dari benda mati, suaranya audible. Jadi saya bisa mendengar suara langsung dari benda mati. Itu adalah 2 gejala dari sekian banyak gejala yang ekstrim yang saya alami 15 tahun yang lalu. Tapi 15 tahun yang lalu saya tahu bahwa saya sakit. 15 tahun yang lalu saya tahu ada yang berbeda dari diri saya. Saya tidak seperti ABG pada umumnya di umur 20-an. Saya sekarang umur 37 tahun. Jadi gejalanya waktu umur sekitar 20, 21, 22. Saya tidak sama seperti anak-anak umur 20-an pada umumnya. Saya tahu ada yang aneh dalam diri saya. Tapi waktu itu saya belum tahu mesti ngomong ke siapa. Saya takut karena 15 tahun yang lalu yang namanya mental health itu sangat tabu untuk dibahas. Betul? Kalau sekarang mungkin generasi millennials gitu ya, millennials sekarang mungkin dikit-dikit, aduh kayaknya gue depresi nih, aduh kayaknya gue perlu ke psikolog nih gitu kan. Kalau zaman sekarang orang ke psikolog tuh udah sangat-sangat, it's very common, sangat lumrah, sangat normal untuk zaman sekarang orang ke psikolog. Tapi 15 tahun yang lalu waktu zaman saya mengalami mental illness, orang yang ke psikolog itu dicap gila. Jadi saya takut untuk ke psikolog karena saya takut dicap gila, membawa aib keluarga. Tapi saya tahu ada yang berbeda, ada yang sakit, ada yang aneh dalam diri saya. Tapi saya nggak tahu mesti ngomong ke siapa, berobat ke siapa. Saya nggak tahu ini nama penyakitnya apa. Ya udah saya jalanin aja. Akhirnya berlangsung selama beberapa tahun, semakin
terelevasi, semakin parah penyakitnya tanpa diobati karena jadi semakin parah suaranya semakin sering semakin sering saya mendengar suara dari benda mati, semakin sering saya menyakiti muka saya sendiri dan banyak gejala lainnya. Lalu selang 4 tahun, jadi waktu saya umur 26, untuk pertama kalinya di umur ke-26 saya suatu hari saya benar-benar dekat sini, saya lagi nyetir mobil di depan Sudirman Park. Sudirman Park tahu ya? Yang mengarah ke Karet Bifak. TPU Karet, kalau ke kiri TPU Karet, kalau lurus naik itu ke Tanah Abang. Saya lagi persis di depan Sudirman Park. Tiba-tiba penyakit saya kambuh. Saya mendengar suara tersebut dari setir mobil saya, suaranya. Suara tersebut menyuruh saya untuk menabrakkan mobil saya ke motor yang ada di depan saya. Dan saya lakukan. Akhirnya saya ngebut sekencang-kencangnya, saya gas mobil saya sekencang-kencangnya dan saya tabrakkan sekencang-kencangnya mobil saya ke motor yang ada di depan saya. Dan the next thing I knew, hal berikutnya yang saya tahu setelah saya sadar, saya melihat ada satu motor yang sudah ringsek di bawah mobil saya dan ada satu bapak dan satu ibu yang nyangkut di bawah mobil saya, berdarah-darah di bawah mobil saya. Akhirnya di umur 26 untuk pertama kalinya, karena begini Bapak Ibu, selama 4 tahun tersebut, suara yang saya dengar itu tidak pernah menyuruh saya untuk menyakiti orang lain. Selalu suara yang saya dengar dari benda mati tersebut menyuruh saya untuk menyakiti diri sendiri, bukan orang lain. Tapi pertama kalinya seumur hidup saya waktu saya mengalami gangguan jiwa tersebut selama 4 tahun, di umur ke-26 pertama kalinya suara tersebut menyuruh saya untuk melukai orang lain. Akhirnya di umur 26, pertama kali saya memberanikan diri untuk pergi ke psikolog karena saya berpikir gimana ini kalau terjadi di rumah. Tiba-tiba saya mendengar suara dari pisau untuk menusukkan pisau ke orang tua saya, kita nggak tahu, we'll never know. Akhirnya di umur ke-26 saya memberanikan diri untuk ke psikolog dan akhirnya di umur ke-26 pertama kalinya saya didiagnosa ternyata bukan hanya satu mengalami gangguan jiwa, saya mengalami 4 gangguan jiwa. Yang pertama namanya bipolar disorder, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya bipolar disorder. Yang kedua saya juga didiagnosa mengalami namanya schizophrenia. Itu ada orang-orang yang suka berhalusinasi mendengar dan melihat hal-hal yang tidak sebenarnya nyata. Yang ketiga saya juga didiagnosa mengalami namanya OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Yang keempat namanya BPD atau Borderline Personality Disorder. Saya mengalami 4, skizofrenia, bipolar, borderline personality disorder, dan obsessive compulsive disorder. Saya nggak bisa jelasin satu persatu, Bapak Ibu boleh cari sendiri. Kalau saya jelasin satu persatu waktunya nggak cukup, ini jadi seminar psikologi nanti. Nggak jadi ibadah di sini ya. Saya nanti boleh cari sendiri. Yang pasti saya didiagnosa mengalami 4 gangguan jiwa tersebut. Karena psikolog saya bilang bahwa ini penyakitnya terlalu complicated hanya untuk dihandle dengan terapi. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit di daerah Cikini untuk dibantu obat-obatan oleh psikiater. Bapak Ibu tahu bedanya psikolog dan psikiater ya. Kalau psikolog lebih ke terapi dan counseling dan segala macam. Kalau psikiater lebih ke obat-obatan. Jadi mulai di umur 26 saya harus pergi ke psikolog seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali. Dan saya harus minum obat-obatan setiap hari. Dan setelah itu selang 1 tahun berobat, karena selama 1 tahun itu mungkin waktu saya masih umur 20-an, saya belum cukup dewasa secara rohani, secara karakter. Saya merasa marah sama Tuhan karena dari kecil saya dibesarkan di keluarga Kristen, saya melayani dari zaman sekolah minggu, saya cinta Tuhan, tapi kenapa saya diberikan penyakit ini? Saya marah sama Tuhan, saya kecewa sama Tuhan, akhirnya selang 1 tahun pengobatan bersama dengan psikolog dan psikiater, akhirnya di tahun 2014 tepat di umur 27 tahun, pada waktu itu saya kecemplung di narkoba. Jadi saya pakai narkoba di tahun 2014. Saya coba dari narkoba yang ringan-ringan, saya coba inek atau ekstasi, saya coba ganja, weed, saya coba MDMA, saya coba LSD, saya coba semua narkoba yang ringan-ringan yang tidak menimbulkan adiksi. Akhirnya saya berpindah naik kelas, bukan naik kelas ke kehidupan, tapi naik kelas di bidang narkoba. Saya coba yang narkoba yang lebih berat, saya coba putau, saya coba sabu, saya coba kokain, dan akhirnya saya kecanduan putau, sabu dan kokain selama 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2018. Saya pakai narkoba, saya tinggalkan psikolog dan psikiater saya pakai narkoba dari tahun 2014 sampai 2018. The darkest days of my life selama 5 tahun. 5 tahun saya pakai narkoba, saya tinggal bertujuh. Saya tinggal di suatu apartemen di Jakarta Utara, saya tinggal bertujuh, 7-7-nya semua pemakai narkoba. Dan ada beberapa yang penjual narkoba juga. Dari bertujuh, waktu 2018 saya bertobat, 1 orang sudah meninggal karena overdosis, 2 orang masuk penjara. Jadi sisa kita berempat. Saya sempat kejar-kejaran sama polisi tapi saya nggak ketangkep karena saya lari cepat, puji Tuhan. Teman saya yang larinya lama ketangkep polisi, udah biarin aja, serah dia ya. Karena narkoba begitu, pakai bareng-bareng, kalau masuk penjara keluar masing-masing.
Udah nggak bisa, udah lu karena lu teman gue bantu nggak bisa. Udah narkoba tuh kayak udah hukumnya udah memang seperti itu. Pakai bareng-bareng, kalau lu masuk penjara keluar masing-masing. Udah. Jadi dari bertujuh sisa berempat pada waktu itu. Nah 2018 saya pakai 5 tahun, 2018 ini adalah turning point of my life. 2018 di suatu hari, di suatu malam saya dipertemukan dengan satu orang ibu-ibu. Saya nggak tahu ibu-ibu ini siapa. Dia bukan influencer, dia bukan artis, dia bukan orang terkenal, dia bukan Pastor Graham. Pastor Graham tahu ya, pendeta yang Instagram ada centang birunya itu. Dia bukan Pastor Graham, dia bukan influencer, saya nggak pernah lihat mukanya sama sekali. Saya dipertemukan dengan satu orang ibu-ibu di mall suatu malam. Singkat cerita kita kenalan, kita melipir sebentar berdua, kita ngobrol pada waktu itu. Dia bilang, pertemuan kita malam hari ini bukan sebuah kebetulan, kata ibu itu. Dia bilang ke saya. Dia bilang, Tuhan yang menyuruh saya untuk ketemu kamu malam hari ini di tempat ini. Dia bilang, ini bukan sebuah kebetulan, karena saya tahu Tuhan bilang ke saya, kalau kamu selama ini pakai narkoba. Sekali lagi saya nggak pernah ketemu ibu ini, sama sekali. Sama sekali. Dia bilang, saya tahu selama ini kamu pakai narkoba, karena Tuhan yang kasih tahu saya. Saya tahu selama ini kamu berjuang struggling dengan gangguan jiwa. Dan dia tahu every single thing yang saya alami selama 5 tahun belakangan tersebut. Tentunya sebelum saya jalan ke mall, saya habis bakar sabu dan snort kokain. Waktu ketemu ibu itu saya sedikit sober jadinya. Ini kok ibu tahu segala tentang saya. Saya nggak tahu apakah ini dukun, apakah ini apa gitu kan, saya nggak tahu. Tapi dia tahu segalanya tentang saya pada waktu itu. Dan dia melanjutkan dengan bilang seperti ini. Tuhan titip pesan lewat saya untuk kamu pada malam hari ini. Tuhan bilang, sebentar lagi Tuhan mau membereskan fase kehidupan kamu yang ini. Lalu setelah Tuhan membereskan fase kehidupan kamu yang ini, Tuhan mau pakai kamu untuk melayani anak-anak muda yang juga kecanduan narkoba sama seperti kamu. Dan Tuhan juga mau pakai kamu untuk melayani anak muda yang juga struggling with mental health sama seperti kamu, dia bilang. Singkat cerita, kita berpisah, kita tukeran nomor. Di malam hari itu, setelah sekian lama saya nggak pernah berdoa, di malam hari itu saya pulang ke apartemen saya, bertemu dengan teman-teman saya lagi, lalu di apartemen saya waktu itu ada balkon, saya keluar ke balkon, saya menengadah ke langit, saya rindu untuk ngomong sama Tuhan. Saya waktu itu selama 5 tahun saya nggak pernah ke gereja, saya nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab, saya merasa jauh sekali dari Tuhan, saya merasa nggak layak untuk ketemu Tuhan, saya merasa sangat jauh dari Tuhan. Mungkin hubungan terdekat saya sama Tuhan selama 5 tahun saya pakai narkoba pada waktu itu adalah saya lagi bakar sabu sambil dengar lagu gereja. Itu saja. Ini true story. Saya lagi bakar sabu sambil dengar lagu Bapa Engkau sungguh baik. Ini true story. Saya lagi bakar sabu dengar lagu itu. Lalu teman saya bilang, Immanuel ini kita dosa gak sih begini katanya. Saya bilang, enggak ini namanya kita balance saya bilang. Ini bercanda ya. Tapi ini true story. Saya bilang begitu. Saya benar-benar bilang begitu. Tapi saya tidak pernah berdoa. Saya tidak pernah ke gereja. Saya bilang, hubungan terdekat saya cuma pagi bakar sabu dengan lagu gereja udah. Tapi di malam hari itu setelah saya ketemu dengan ibu-ibu itu, saya ke balkon, saya ngeliat ke langit, saya ingin ngomong sama Tuhan. Saya nggak doa seperti orang pada umumnya doa di dalam kamar, nutup pintu, duduk berlutut atau segala macam. Enggak, saya cuma ke balkon, saya bilang, saya lihat ke langit Tuhan sebenarnya ada gak? Kalau Tuhan ada, beneran ada, saya bilang. Dan Tuhan benar-benar yang ngirim ibu-ibu tadi untuk ketemu saya. Dan Tuhan mau pakai saya untuk jadi pendeta, melayani anak-anak muda, karena seumur hidup saya sampai di poin itu saya nggak pernah kepikiran jadi pendeta, nggak pernah kepinginan jadi pendeta, saya nggak punya potongan. Ini kalau jas saya dibuka tangan saya banyak tato dua-duanya. Saya nggak punya potongan jadi pendeta, saya nggak tahu tugas pendeta ngapain, saya nggak ada passion sebagai pendeta, saya nggak punya passion untuk Alkitab, saya nggak kepikiran pengen jadi pendeta. Tapi saya bilang kalau Tuhan benar-benar kirim ibu tadi untuk menemui saya, dan Tuhan beneran mau pakai saya untuk jadi pendeta, saya bilang sama Tuhan, dan Tuhan beneran ada. Saya tantang Tuhan. Saya nggak bilang Bapak Ibu untuk menantang Tuhan. Saya hanya menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan saya, oke? Jangan tantang Tuhan ya. Saya hanya menceritakan kehidupan saya. Saya bilang saya tantang Tuhan, kalau benar itu Tuhan yang kirim dan Tuhan beneran ada, Tuhan buat saya berhenti dari narkoba dengan 3 syarat, saya bilang. 1, Tuhan buat saya berhenti dari narkoba tanpa saya mau merasa sakau. Saya mau berhenti dari narkoba tapi saya nggak mau sakau. Karena saya sudah melihat teman saya meninggal karena overdosis. Dia struggling untuk berhenti dari narkoba tapi dia gak bisa, akhirnya dia overdosis, dia meninggal. Saya bilang sama Tuhan, saya gak mau meninggal karena sakau, saya gak mau struggling karena sakau. Tuhan buat saya berhenti dari narkoba tanpa sedikit pun saya sakau. Kedua, saya gak mau masuk kantor polisi, saya gak mau ditangkap. Karena 2 teman saya sudah masuk penjara.
Dan ketiga saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau rehab. Karena saya tahu rehab itu mahal sekali. Saya bilang Tuhan, kalau 3 syarat tersebut Tuhan penuhi, saya bilang sama Tuhan, seumur hidup saya akan melayani Tuhan. Sekali lagi saya bilang, jangan tantang Tuhan, kita sudah pasti kalah. Buktinya saya jadi pendeta sekarang ini. Akhirnya di tahun 2018, setelah saya ngomong sama Tuhan seperti itu, Tuhan buat saya berhenti narkoba, 3 syarat. Kalau berhasil, saya akui Tuhan ada dan saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya bilang. Di suatu malam, saya tertidur, saya habis bakar sabu dan snort kokain, tapi saya nggak melek-melek. Biasa kalau orang pemakai narkoba itu nggak tidur. Dulu waktu saya pakai narkoba, saya seminggu tidur cuma sehari atau 2 hari. Kalau narkoba itu biasa matanya on terus gitu ya. Otaknya jalan terus. Jadi saya dulu seminggu tidur cuma sehari, mentok-mentok 2 hari. Tapi di malam hari itu saya sangat ngantuk, saya snort kokain, saya bakar sabu. Saya pikir ini barangnya kok nggak bagus. Besok saya mau komplain sama distributor saya, soalnya dapat barangnya jelek. Karena saya udah habiskan semua stok saya, tapi mata saya nggak melek. Saya merasa ngantuk sekali di malam hari itu. Akhirnya di malam hari itu saya tertidur, setelah beberapa hari saya nggak tidur. Akhirnya di malam hari itu saya tidur dan besok paginya mujizat terjadi. Tantangan saya dijawab oleh Tuhan. Pada waktu pagi-pagi saya bangun seperti orang tidak pernah menyentuh narkoba sama sekali. Saya tidak ada rasa keinginan pakai narkoba. Singkat cerita, 2018 Tuhan melakukan mujizat yang sangat besar dan 2018 saya berhasil berhenti dari narkoba dan Tuhan jawab 3 syarat tantangan yang saya berikan kepada Tuhan. 2018 saya berhenti narkoba, 2018 juga saya mulai sekolah teologi. Saya sekolah teologi di Harvest, di Lipo Karawaci kalau Bapak Ibu pernah tahu. Saya ngambil MTH di Harvest 2018. Akhirnya harusnya saya sekolah teologi selama 2 tahun untuk titel MTH saya. 2018 sampai 2020. Saya pikir akan lancar. Ternyata 2019 saya harus cuti dari sekolah teologi saya. Karena saya sakit. I was sick. I was so sick di tahun 2019. Saya mulai sakit dari bulan Oktober, berlangsung sampai bulan Desember. Ingat, 2018 saya sudah berhenti narkoba. Oke, waktu saya mulai sekolah teologi, perawakan saya udah seperti ini. Tapi dari tahun 2019 bulan Oktober sampai Desember 2019, dari 3 bulan saja, dari perawakan seperti ini, perawakan saya berubah seperti ini. Bukan, yang satu lagi, yang di sofa. Ya, kelihatan gak ya? Ini adalah bentukan saya, gak tahu jelas apa enggak. Ini adalah bentukan saya di tahun 2019 bulan Desember. Jadi hanya dari Oktober, November, Desember. Dari yang sudah segar, kira-kira seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin mengarah ke gembrot ya, udah agak gendut banget ya. 3 bulan perawakan saya berubah seperti ini. Ini adalah foto terakhir yang diambil sebelum saya dibawa ke rumah sakit. Waktu saya dibawa ke rumah sakit, suatu malam di rumah sakit, ini adalah foto terakhir sebelum saya di rumah sakit, saya malamnya saya kejang-kejang. Saya kejang-kejang, saya pikir setelah saya kejang, saya mati. Karena ini yang saya rasain. Waktu saya kejang-kejang, saya sudah seperti bisa melihat diri saya kejang-kejang. Saya nggak tahu itu fenomena namanya apa, tapi yang pasti saya sudah bisa melihat diri saya kejang-kejang pada waktu itu. Saya pikir waktu saya sudah selesai. Saya hanya ingat satu ayat yang berkata, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan seenggaknya kalau waktu saya sudah selesai, saya sudah meninggalkan kehidupan lama saya sudah siap Engkau panggil. Akhirnya saya bilang, Tuhan, aku berserah. Saya pikir saya mati pada waktu itu, ternyata saya koma. Saya koma 4 hari. Jadi waktu saya pikir saya mati, ternyata saya koma. Waktu saya koma ini yang saya rasain. Waktu saya koma, saya ketemu Tuhan Yesus. In person. Bapak Ibu pernah ketemu Tuhan Yesus? Belum kan? Saya boleh sombong dikit ya? Saya ketemu Tuhan Yesus waktu saya koma. Kalau mau ketemu Tuhan Yesus, coba koma dulu. Kok ketawa? Nggak rindu ketemu Tuhan Yesus? Nggak ada yang mau ketemu Tuhan Yesus? Mau hidup 1000 tahun semua ini? Loh, kan hidup adalah untuk Kristus, mati adalah mau untung gak? Loh, gak mau untung? Mati adalah, iya mau untung gak? Itu loh. Orang Kristen zaman sekarang aminnya sakit sembuh doang.
Miskin kaya doang, giliran hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan, gak ada yang berani amin. Amit, 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 amit. Bukan amin tapi amit, amit. Loh, Kejadian sampai Wahyu tuh ya dan amin loh. Hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan juga harusnya amin dong. Gitu loh. Jadi waktu itu saya koma, saya ketemu Tuhan Yesus. Waktu saya koma ini yang saya rasain Bapak Ibu. Saya seperti ditransfer ke ruangan yang sangat sangat gelap pada waktu itu. Saya nggak bisa ngelihat apapun. Muncul banyak pemikiran di otak saya pada waktu itu. Saya pikir ini apakah saya sudah mati? Apakah ini sorga? Tapi kalau sorga kok tidak seperti yang pendeta ngomong. Sorga dibilangnya indah, ini kok gelap sekali. Saya bertanya-tanya, ini apa ini sorga atau apa ini saya hanya mimpi atau saya udah mati atau ini di peti mati atau apa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, mulai banyak pemikiran di otak saya pada waktu itu. Tapi yang pasti waktu saya koma, saya bilang Tuhan saya berserah, saya seperti mati. Tapi ternyata saya seperti ditransfer ke ruangan sangat gelap. Saya tidak bisa ngeliat apapun, saya banyak pertanyaan. Lalu tiba-tiba muncul ting, satu titik terang di ujung jalan. Saya perhatikan terangnya, terangnya semakin besar, ternyata terangnya menghampiri saya. Saya hanya diam saja, tapi terangnya menghampiri saya. Bukan saya menghampiri terang, tapi terang menghampiri saya. Kadang kita nggak setia sama Tuhan, tapi Tuhan selalu nyari kita. Di koma itu saya bukan menghampiri Tuhan, tapi Tuhan yang menghampiri saya. Orang seberdosa saya masih Tuhan cari dan Tuhan hampiri. Terang yang menghampiri saya. Akhirnya sampai terangnya jelas, ternyata sampai detik ini Bapak Ibu. Saya bisa ingat persis postur pundaknya saja. Tidak ada pembicaraan apapun. Tapi saya bisa melihat, saya bisa mengingat dengan persis sampai detik ini postur pundaknya yang saya lihat. Yang saya yakini adalah Tuhan Yesus. Saya ingat postur pundaknya. Kenapa saya yakini dia adalah Tuhan Yesus? Kenapa? Ya karena saya orang Kristen, gimana sih kok mikirnya susah banget? Ya karena saya orang Kristen, gimana sih? Iya dong, karena saya orang Kristen saya yakini itu adalah Tuhan Yesus gitu kan. Iya, saya melihat postur pundaknya dengan jelas, tapi saya nggak bisa melihat mukanya Bapak Ibu. Karena mukanya hanya terang. Ternyata terang tersebut muncul dari wajahnya Tuhan Yesus. Di momen itu saya teringat dengan satu ayat yang berkata begini, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. So it makes sense. Yang saya lihat pada waktu itu, pengalaman saya pribadi adalah saya nggak melihat muka Tuhan Yesus karena mukanya hanya terang saja. Tapi saya bisa melihat postur pundaknya. Karena terangnya begitu terang, dia semakin dekat, terangnya semakin terang. Akhirnya saya tutup mata, waktu saya tutup mata, ternyata pas saya buka mata kembali, saya bangun dari koma. Perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus di koma itu saya sekitar 4 detik, tapi ternyata saya koma 4 hari pada waktu itu. Waktu saya bangun, saya sudah pakai kateter, saya sudah pakai ada satu cup kayak selang di leher, ini ada bekasnya nggak bisa hilang selang di lehernya. Saya udah pakai ventilator, karena ternyata waktu koma saya saturasi oksigennya udah tinggal 30. Paru-paru saya udah rusak dua-duanya, udah flek putih dua-duanya, saturasi oksigen saya tinggal 30. Orang biasa meninggal karena COVID saturasi biasa 50-60 sudah lewat. Tapi waktu itu saya koma, saya saturasi oksigen tinggal 30. Tapi saya mau bilang begini, kalau manusia bilang gak mungkin untuk bangun. Kalau Tuhan bilang bangun, kita pasti bangun. Kalau Tuhan bilang tugas kita belum selesai, Tuhan bilang bangun. Bahkan Lazarus mati juga bisa bangkitkan nama Tuhan. Tapi kalau tugas kita sudah selesai, nanti malam gak perlu sakit juga bisa mati. Nah bagus. Biasa orang Kristen cuman maunya sakit sembuh, amin, amin. Belum selesai tugasnya dibangkitkan, amin gitu kan. Terus kalau saya bilang, ya tapi kalau tugas saya udah selesai gak perlu mati, bisa dipanggil Tuhan nanti malam, gak ada yang berani amin. Tapi gereja ini dewasa rohani semuanya ya, bagus. Nanti malam pun kalau kita udah selesai tugasnya gak perlu sakit. Biar panggil Tuhan pas tidur pun juga bisa. Jadi bukan tentang sakit sembuh atau sakit mati, tapi tugas kita sudah selesai atau belum. Saturasi oksigen saya tinggal 30 pada waktu itu, akhirnya saya harus nunggu beberapa hari sebelum saya bisa transfusi darah dan segala macam. Saya menunggu keadaan stabil dulu baru tubuh saya bisa dicek ini di odel-odel segala macam sama dokter. Ternyata waktu saya sudah dipindahkan dari ICU beberapa lama, saya dipindahkan ke ruangan biasa, saya ternyata didiagnosa mengalami penyakit 3. 1 namanya pneumonia, kedua TB paru, dan yang ketiga HIV AIDS. Jadi saya bukan hanya seorang penyintas mental illness, saya bukan hanya seorang penyintas bipolar, skizofrenia, BP dan OCD, tapi sampai hari ini saya masih harus berobat jalan karena saya adalah seorang ODA. Saya adalah orang dengan HIV AIDS. Karena Bapak Ibu tahu waktu saya dengar pneumonia dan TB paru, ya oke lah, mungkin pengobatannya panjang. Saya berobat paru-paru saya selama 8 bulan di tahun 2020 full. 8 bulan saya baru mulai sekolah teologi. Lagi setelah itu 8 bulan saya pengobatan. Tapi kalau HIV AIDS Bapak Ibu tahu belum ada obatnya. Hanya ada seperti suplemen
obat dan saya harus terus berobat jalan terus, check up terus. Hanya ada suplemen yang bisa menidurkan virus HIV-nya dan harus saya minum seumur hidup. Karena HIV AIDS belum ada obatnya. Waktu saya mendengar AIDS, dunia saya seperti runtuh. Karena saya tahu belum ada obatnya, tapi saya tahu ini adalah konsekuensi yang harus saya ambil atas keputusan hidup yang saya sudah pilih. Saya nggak tahu AIDS-nya dari mana, mungkin dari jarum suntik, mungkin dari pergaulan bebas, karena Bapak Ibu tahu kalau pengguna narkoba hampir pasti sudah sepaket dengan yang namanya free sex. Pergaulan bebas. Saya nggak tahu dari pergaulan bebas atau dari jarum atau apapun, yang pasti sewaktu saya dengar, saya harus terima, saya harus telan bulat-bulat itu diagnosa dari dokter. Ini bentukan saya kira-kira seperti ini waktu saya beberapa hari setelah keluar dari ICU, yang nggak tahu kelihatan apa enggak, jelas, ya masih kurus, brewokan ya, tapi udah mulai ganjen minta foto, ya tapi masih kelihatan masih seperti orang sakit. Dan akhirnya di tahun 2020 saya diizinkan dokter untuk keluar dari rumah sakit dan berobat jalan. Saya harus terapi paru-paru selama 8 bulan, lalu baru saya melanjutkan sekolah teologi saya di tahun 2020 dan saya resmi dilantik menjadi pendeta di tahun 2021. Ini foto terakhir saya. Berapa bulan lalu, bulan Desember saya diundang menjadi narasumber di Kick Andy pada bulan Desember kemarin di tahun 2023. Sebagai narasumber di acara Kick Andy edisi Christmas, saya bukan mau pamer, saya bukan mau bilang bahwa saya diundang karena saya layak, tapi saya mau bilang begini, kalau saya bisa diundang di Kick Andy, betapa kelamnya masa lalu kita, tapi bersama Tuhan masih ada pengharapan, amin. Di tengah keterbatasan kita apapun, hidup kita bisa jadi inspirasi buat orang lain. Kesaksian gak harus sakit sembuh Bapak Ibu. Kesaksian gak harus miskin kaya Bapak Ibu. Kesaksian bisa juga disaksikan bagaimana kita merespon proses yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita protes, apa kita tetap bersyukur supaya proses bisa progres. Makanya saya selalu bilang kalau diproses sama Tuhan, jangan protes. Karena proses buat progres. Mungkin kesaksian saya bukan seperti tipikal kesaksian yang Bapak Ibu suka dengar di hari Minggu, sakit jadi sembuh, saya masih berobat, saya masih minum obat, saya masih berjuang dengan bipolar saya. Jadi hati-hati nanti kalau pulang nyetir di depan saya. Hati-hati ya. Tapi sampai hari ini saya masih berjuang dengan bipolar saya, dengan skizofrenia saya masih harus berobat jalan, saya masih harus minum obat untuk HIV AIDS saya. Tapi saya mau bilang sakit sembuh puji Tuhan, sakit gak sembuh pun saya tetap katakan Tuhan Yesus baik. Saya belajar banyak dari Rasul Paulus. Bapak Ibu tahu Rasul Paulus, dia menulis sepertiga lebih dari perjanjian baru. Mungkin kalau gak ada Paulus, perjanjian baru kita cuma berapa lembar. Tapi karena ada Rasul Paulus, kita hidup dalam perjanjian baru. Rasul Paulus melayani Tuhan dengan begitu luar biasanya. Dari sekian pengorbanan dan perjuangan Paulus yang dia lakukan untuk Tuhan, hanya satu yang diminta dari Tuhan. Tuhan, kalau boleh duri dalam daging ini dicabut, kata Paulus. Tuhan cabut? Tidak. Tuhan malah bilang, kasih karunia aku gak cukup buat kamu. Sampai Paulus mati, duri dalam daging Paulus tidak dicabut oleh Tuhan. Apakah Paulus kepahitan? Tidak. Apakah Paulus kecewa sama Tuhan? Tidak. Apakah Paulus pindah agama? Apakah Paulus meninggalkan Tuhan Yesus? Tidak. Dia justru lebih dahsyat lagi melayani Tuhan. Jadi saya mau bilang begini, sakit sembuh. Jadilah saksi di luar sana, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tapi kalau sakit tidak sembuh, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Tetap mengucap syukur karena dia adalah Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Amin. Ini baru selesai kesaksian. Kita masuk khotbah ya. 2 jam lagi ya Pak. Selama ini biasanya kalau saya diundang ke persekutuan doa, ke KKR atau ke gereja untuk khotbah, ke komsel, saya selalu didoain sama pendeta atau gembala setempat, Immanuel kamu harus punya iman yang besar. Karena dari iman yang besar ini kamu bisa percaya bahwa Tuhan kita adalah Jehovah Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin kamu bilang hari ini kamu belum sembuh, ya memang belum sembuh. Masih berjuang dengan banyak penyakit fisik saya masih berjuang, penyakit mental saya masih berjuang. Tapi pendeta selalu doain kamu harus punya iman yang besar. Karena Tuhan kita adalah Jehovah Rafa. Apa iya kita harus punya iman yang besar? Karena faktanya begini Bapak Ibu. Alkitab katakan iman sebesar. Itu besar apa kecil? Itu bukan kecil lagi Bapak Ibu boleh catat, boleh baca di Alkitab bahwa biji sesawi adalah benih terkecil di muka bumi ini. Alkitab katakan. Tapi dengan iman sebesar benih terkecil di muka bumi ini bisa apa?
mindahin gunung. Kan kanker Bapak Ibu gak lebih besar dari gunung. Kan AIDS saya gak lebih besar dari gunung. Kan finansial problem Bapak Ibu gak lebih besar dari gunung toh. Masalah keluarga Bapak Ibu kan gak lebih besar dari gunung toh. Segala jalan buntu yang Bapak Ibu temui dalam hidup ini bukan gak lebih besar dari gunung kan. Berarti iman kita gak perlu besar dong logikanya. Iman kita hanya butuh sebesar biji sesawi aja udah bisa memindahkan gunung, termasuk juga menyelesaikan masalah kita. Berarti iman kita gak perlu besar. Tapi setiap kali saya bilang sama Tuhan, Tuhan apakah iya perlu kita harus punya iman yang besar? Tuhan bilang sama saya, kamu gak perlu punya iman yang besar, tapi kamu perlu punya iman yang benar. Bukan besar, tapi benar. S-nya diganti N. Tahu bedanya? Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Coba Bapak Ibu boleh dibantu? Mohon maaf kalau boleh dibantu di layarnya karena mata saya dua-duanya tidak berfungsi 100%. Karena HIV AIDS, mata saya kiri kanan sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Januari kemarin, Januari tahun 2023 saya kena kelenjar getah bening. Dan mata saya sekarang dua-duanya tidak bisa berfungsi dengan baik. Tapi sekali lagi saya mau katakan apapun yang saya alami Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan saya. Saya gak mau nunggu sakit sembuh dulu untuk melayani Tuhan. Di tengah keterbatasan saya tetap mau melayani Tuhan. Boleh dibantu di layar aja ya. Daniel 3 ayat 17. Ini adalah iman yang besar Bapak Ibu. Ini adalah konteksnya begini. Sadrak, Mesak, Abednego mau dimasukkan ke dapur perapian oleh raja. Karena mereka bertiga tidak mau menyembah berhala. Tapi mereka bertiga Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa? Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan kami dari dapur perapian yang menyala-nyala itu. Iman yang besar berkata begini. Aku yakin bahwa ia sanggup melepaskan aku. Aku yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan aku. Aku yakin Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan keluargaku. Aku yakin Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan keuanganku. Aku yakin Tuhan Yesus sanggup membukakan jalan yang buntu. Itu iman yang besar. Iman yang besar berkata, aku yakin Tuhanku sanggup. Tapi iman yang benar berkata begini, ayat 18. Tetapi seandainya ayo. Sadrak, Mesak, Abednego, dia bilang begini, aku yakin Tuhan Yesus sanggup melindungi kita bertiga dari dapur perapian. Terus mereka lanjutkan begini, tapi pun kalau tidak diselamatkan dari dapur perapian. Mereka bertiga kecewa sama Tuhan? Mereka bertiga meninggalkan Tuhan? Mereka bertiga mau menyembah berhala dari yang raja sediakan? Enggak, tapi mereka bilang begini, tetapi seandainya tidak adalah Tuhanku mengetahui ya raja bahwa kami tetap tidak akan memuja Dewa Tuhanku. Iman yang benar berkata begini, sakit sembuh, puji Tuhan. Sakit gak sembuh, aku tetap mengikut Tuhan Yesus sampai hidupku selesai. Itu iman yang benar. Percayalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya punya sekedar iman yang besar, saya katakan begini. Kalau Bapak Ibu hanya punya sekedar iman yang besar, percayalah suatu hari nanti Bapak Ibu akan kecewa sama Tuhan. Oh iya, kenapa? Karena saya bisa yakinkan kepada Bapak Ibu, suatu hari Bapak Ibu akan mengalami suatu kondisi atau situasi yang imannya sebesar apapun tidak akan diubahkan oleh Tuhan. Wah mukanya langsung, wah pendeta sesat nih. Loh enggak benar. Suatu hari nanti kita akan mengalami entah penyakit atau bagaimanapun cara kita mati nanti. Yang dipanggil Tuhan caranya gimana nanti kita gak tahu, terserah Tuhan. Mau kita iman sebesar apapun tidak akan mengubahkan kita. Bukan karena iman kita kurang besar, bukan karena Tuhan Yesus kurang sakti untuk menyelamatkan kita. Tapi memang karena waktu kita di dunia sudah selesai. Jadi kalau kita punya sekedar iman yang besar, terus keadaan kita gak diubahkan, ya kita akan kecewa sama Tuhan. Tapi kalau kita punya iman yang benar, terus kita punya iman yang besar, berdoa minta sama Tuhan, tapi tidak disembuhkan, tidak diselamatkan, tidak dipulihkan, kita gak akan kecewa karena kita berkata, tetapi seandainya tidak, aku tetap bilang Tuhan Yesus baik. Maka dari itu milikilah iman yang benar, bukan sekedar besar. Percayalah kalau Bapak Ibu punya iman yang benar, tantangan seberat apapun dalam hidup ini, Bapak Ibu gak akan kepahitan sama Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu punya sekedar iman yang besar, percaya suatu hari Bapak Ibu akan kecewa sama Tuhan. Pernah punya anggota keluarga yang sudah meninggal karena sakit penyakit? Punya? Apakah iman orang itu kurang besar? Ya enggak dong.
Justru orang yang paling pengen sembuh adalah orang yang sakit. Benar gak? Jadi iman yang paling besar harusnya dimiliki oleh orang yang sakit itu. Berarti bukan karena iman dia kurang besar makanya dia gak sembuh. Bukan karena Tuhan Yesus kurang sakti. No, from Monday to Sunday Tuhan Yesus selalu sakti. Bahkan Lazarus dibangkitkan dari kematian. Bukan karena Tuhan Yesus kurang sakti untuk menyembuhkan dia. Lazarus aja mati bangkit kok. Tapi memang karena waktu orang itu sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Makanya saya bilang hidup adalah untuk Kristus, mati pun adalah keuntungan. Itu iman yang benar. Iman yang benar berkata begini, kalau aku sakit sembuh puji Tuhan, sakit mati pun, mati adalah keuntungan dan Tuhan Yesus tetap baik. Dalam kehidupanku itulah iman yang benar. Percayalah kalau Bapak Ibu punya iman yang benar, tantangan sebesar apapun, seenggak enak dan seenggak nyaman apapun, kita tetap bisa bilang Tuhan Yesus baik. Siang hari ini nanti pulang dari ruangan ini. Saya nggak bilang iman yang besar salah. Mungkin Bapak Ibu merasa masalah Bapak Ibu begitu berat. Sampai iman sebesar biji sesawi aja nggak cukup. Bapak Ibu mau punya sebesar biji duren. Silakan. Mungkin tantangan hidup Bapak Ibu begitu berat. Nggak apa-apa. Saya nggak bilang iman yang besar salah. Tapi terlebih besar harus benar. Supaya kita nggak kecewa sama Tuhan. Tetapi seandainya tidak. Tetap ikut Tuhan Yesus. Ini baru masuk khotbah. Tadi penutup kesaksian. Subtema dari gereja Words of Wisdom, GBI Words of Wisdom, betul ya Pak ya? Adalah mendengar suara Tuhan. Betul? Mendengar suara Tuhan. Pada siang hari ini saya nggak akan bahas tentang bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan atau bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat cara apa aja. Mungkin hamba Tuhan yang lain yang sebelumnya sudah mengajar kita bagaimana Tuhan bisa berbicara. Salah satunya tentu lewat firman Tuhan, betul. Isi Alkitab kita adalah isi hati dan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Makanya kita harus baca Alkitab dan renungan kitab setiap hari, betul. Saya nggak akan bahas itu, tapi saya akan bahas bukan tentang bagaimana, tapi kenapa penting untuk mendengar suara Tuhan. Kenapa penting banget buat kita untuk mendengar suara Tuhan? Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Di luar sana ada sebuah konsep yang bilang begini, terutama untuk mungkin untuk kita yang mungkin health conscious, yang suka nge-gym, yang suka olahraga, yang makanannya suka diatur, yang mengatur nutrisi masuk ke tubuh. Biasanya ada sebuah konsep di luar sana yang berkata begini, you are what you eat. You are what you eat. Siapa kamu ditentukan dari apa yang kamu konsumsi. Itu konsep di dunia. Ada sebuah konsep dalam Alkitab yang beda tipis. Dengan you are what you eat. Sama-sama buka Roma 10 ayat 17 coba. Roma 10 ayat 17. Ini khotbah saya singkat aja. Hanya 2 jam. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan tadi saya katakan bahwa firman Kristus adalah suara Tuhan itu sendiri. Betul? So kalau di luar sana dibilang you are what you eat. Dalam Tuhan you are what you listen to. So you are what you listen to. The more you listen to God's voice, semakin identitas kita kokoh dan kuat menghadapi apapun. Karena begini Bapak Ibu, identitas yang benar adalah identitas menurut yang di atas. Sekali lagi, identitas yang benar adalah identitas menurut yang di atas. Yang dikatakan oleh Tuhan. Maka dari itu menjawab pertanyaan saya tadi. Kenapa penting mendengar suara Tuhan? Supaya identitas kita benar. Karena identitas yang benar adalah identitas menurut yang di atas. Mungkin ini konsep ini semua orang Kristen udah ngerti. Tapi saya masih melihat di tahun 2024 masih banyak sekali orang Kristen. Udah tahu bahwa identitas yang benar adalah identitas menurut yang di atas. Tapi mereka masih mengambil identitas mereka dari bentuk fisik. Halo. Aduh. Kok cewek itu hidungnya mancung ya? Kok hidung aku belasok ke dalam ya? Aku kayaknya gak berharga di mata Tuhan nih. Aduh kuping aku kok caplang ya? Aduh aku kok kontet ya? Aku kok gembrot ya? Dia tinggi, badannya bagus. Aduh kok tangan aku panjang sebelah ya? Kok mata aku gak ada lipetannya ya? Kok pipi aku gak ada lesok? Oh kayaknya semua kurang gitu.
Identitas, banyak orang Kristen masih mengambil identitasnya dari bentuk fisik. Saya mau bilang begini, Anda mancung atau pesek, engkau tetap dikasihi Tuhan. Anda gendut atau kurus, Anda tetap dikasihi Tuhan. Anda tinggi atau kontet, Tuhan tetap mati buat kita semuanya. Jadi jangan ambil identitas kita dari bentuk fisik. Ada juga orang Kristen mengambil identitasnya dari profesi. Oh, si ini CEO di perusahaan besar. Saya cuman marketing aja nih, marketing jualan membership gym nih. Saya cuman jualan asuransi nih. Yang ini CEO, wah saya kurang berharga di mata Tuhan. No, Anda CEO kek, Anda cuma jualan di divisi marketing kek, atau Anda bahkan cleaning service kek, atau bahkan Anda supir Grab kek, atau Anda apapun pekerjaan Anda, saya mau bilang begini, saya bisa yakinkan Anda tetap dikasih oleh Tuhan. Anda tetap berharga di mata Tuhan apapun profesi Anda. Nanti kita baca tentang Bartimeus yang profesinya adalah pengemis, tapi dia tetap dikasih Tuhan. Pengemis. Jadi identitas kita gak harus dari bentuk fisik, gak harus dari profesi. Tapi identitas yang benar adalah identitas menurut yang di atas, yang suara Tuhan. Makanya kita harus mendengar suara Tuhan. Ada juga orang Kristen, terutama anak muda nih. Di sini juga lumayan banyak anak muda. Banyak anak muda mengambil identitas mereka dari jumlah follower. Ya ampun. Aduh kalau aku belum 10K, belum bisa centang biru, aku gak berharga nih. Aku belum terkenal gak berharga nih. Tenang, centang biru udah bisa dibeli. Murah, 100.000. Anda mau 10K kek, mau 20K kek, mau Anda influencer kek. Yang penting bukan siapa yang follow Anda, yang penting siapa yang Anda follow, yaitu Jesus Christ. Jadi identitas kita bukan dari jumlah follower, dari jumlah likes. Saya punya temen yang penggila sosmed banget, saya nggak tahu kenapa, dia kasihan juga sih. Dikit-dikit ngeliatin kalau habis posting foto, ngeliatin berapa orang yang like fotonya. Kalau ada yang like orang, ting, si ini like foto kita gitu, kayaknya udah happy banget gitu. Kayak bingung saya, kenapa? Terus kalau dia nge-like terus kenapa? Apa faedahnya buat hidup kita apa gitu? We do things not to impress. We do things to express. Makanya jangan jadi people pleaser dong. Kita jadi God pleaser. Kita gak peduli likes kita berapa. Kita gak peduli follower kita berapa. Because we're not trying to impress anyone. Kita berbuat sesuatu because we're trying to express God's love through us for other people. Ada lagi orang Kristen yang mengambil identitasnya dari kendaraan. Aduh. Oh si ini ke gereja, ke GBI, wow naik Mercy, naik Alphard, naik BMW. Saya kesini naik Gojek. Saya nggak berarti, saya nggak dianggap di gereja wow Kuningan City. Saya mau bilang gini, Anda jalan kaki pun kesini, Anda tetap berharga di mata Tuhan. Gak peduli mobil Anda, saya bisa yakinkan nanti kalau masuk surga Tuhan, saya bisa yakinkan 1000%. Tuhan tidak akan menanya, merek mobil terakhirmu apa di bumi. Kalau sampai Tuhan nanya, bilang saya, nanti saya tegur Tuhan. Bercanda. Saya bisa yakinkan Tuhan tidak akan nanya itu. Karena Tuhan tidak mementingkan merek mobil. Anda mau jalan kaki kayak yang penting Anda punya hati kerinduan untuk ikut Tuhan. Bukan tentang merek mobil. Banyak sekali ini saya catat tapi waktunya nggak cukup. Identitas kita bukan dari apa yang ada di dunia, bukan yang di bawah. Tapi identitas yang benar adalah identitas menurut yang di atas. Makanya penting untuk mendengar suara Tuhan. Kita sama-sama baca Bartimeus yuk secara cepat. Bartimeus di Markus, sorry. Sama-sama buka Markus. Matius. Bentar Bapak Ibu, mata saya agak siwar nih, saya harus zoom in, zoom out kayak TikTok. Ya, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita baca tentang Bartimeus. Ini membuktikan yang saya katakan tadi bahwa Tuhan tidak mementingkan pekerjaan, profesi, bentuk fisik atau apapun itu yang ada di dunia, tapi Tuhan mengasihi semua umatnya berdasarkan
kerinduan hati kita. Ini Bartimeus. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang yang banyak. Ingat, banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan. Ada seorang yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di mana? Di Starbucks. Pinggir jalan. Lalu ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat berikutnya, banyak orang menegurnya supaya diam. Bahkan waktu dia berusaha untuk speak up. I'm trying to speak up, but other people say shut up. Bahkan waktu dia coba untuk speak up, orang bilang shut up. Dia menyuruh dia supaya diam. Namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat berikutnya, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Gak usah baca seterusnya. Intinya sampai di akhir cerita, Bartimeus dipanggil Tuhan, butanya disembuhkan oleh Tuhan. Bartimeus pekerjaannya apa? Marketing asuransi? Not even. Dia pengemis. Matanya belok, pakai softland. Dia buta. Duduknya di mana? Excelso? Di pinggir jalan. Tapi dari sekian banyak orang yang berbondong, dikatakan apa tadi? Banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Justru yang Tuhan matanya tertuju adalah seorang pengemis yang buta, yang duduk di pinggir jalan. Karena Bartimeus punya hati kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu membuktikan yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan Yesus tidak mementingkan profesi Anda, tidak mementingkan strata Anda, harta Anda, dan tahta Anda. Tapi Tuhan melihat hati. Dalam 1 Samuel dikatakan, Tuhan tidak melihat perawakan kita, tapi Tuhan melihat kedalaman hati. Saya mau katakan, masa lalu kita sekelam apapun, kondisi kita sekelam apapun sekarang, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau biji matanya Tuhan. Tidak ada satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan sayang sama engkau. Ini dua identitas yang harus kita tahu. Identitas yang benar adalah identitas menurut yang di atas. Apa kata Tuhan? Kata Tuhan lewat firman Tuhan. Dua identitas secara cepat. Identitasnya sebenarnya banyak, tapi dua yang saya mau bagikan secara cepat. Yang pertama adalah begini Bapak Ibu, kita harus tahu identitas kita di dalam Tuhan. Yang pertama sama-sama kita baca di 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Stop sampai di situ aja. Jadi sudah jelas identitas kita sebagai orang Kristen adalah utusan Kristus. Makanya namanya Kristen. Utusan pengikut Kristus. Kita adalah utusan Kristus. Tapi banyak sekali orang Kristen sampai zaman sekarang tidak menyadari identitas kita sebagai utusan. Tapi mereka berlagak sebagai atasan Kristus. Halo. Mohon maaf. Banyak sekali sampai zaman sekarang masih banyak orang Kristen yang berdoa. Dalam nama Yesus pasti sembuh. Gak mau tahu. Aku klaim janji Tuhan. Wih, berani-beraninya klaim janji Tuhan. Seakan-akan Tuhan ini perusahaan asuransi gitu. Kamu bayar premi berapa setiap bulan sama Tuhan Yesus? Berani-berani janji. Tuhan Yesus gak perlu diingatkan tentang janjinya kok. Dia satu-satunya yang pasti menepati janji. Gak perlu doa sampai kayak kita klaim janji Tuhan Yesus. Berani klaim janji Tuhan Yesus. Kamu siapa? Kita hanya utusan. Bukan atasan. Kalau berdoa gak boleh, dalam nama Yesus pasti sembuh. Gak mau tahu Tuhan Yesus jawab apa, pasti sembuh. Seakan-akan kita atasannya Tuhan. Terus buka bisnis, tanpa nanya tuntunan Tuhan, buka dulu bisnis. Nanti baru kita panggil pendeta suruh berkati bisnis kita. Tuhan kan bisa bilang, lah yang suruh buka bisnis ini siapa? Seakan-akan kita yang nyuruh-nyuruh Tuhan. Sesuai dengan keperluan kita. Kita bukan atasannya Tuhan, kita utusannya. U-nya jangan diganti A Bapak Ibu. Kita utusan, bukan atasan. Bahkan waktu Tuhan Yesus berdoa sama Allah Bapa di Taman Getsemani, dibilang gimana doanya? Kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi semua balik lagi ke
rancangan Bapa yang terjadi. Itu doanya siapa? Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus loh yang doa. Apakah Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani dia doanya dalam nama Yesus. Aku pasti dilewatkan cawan ini. Aku gak jadi disalib besok. Gitu. Dalam nama Yesus pasti aku diluputkan dari cawan ini. Enggak kan? Tuhan Yesus doanya gini. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku ya Bapa. Tapi kehendakmu yang jadi. Itu baru utusan. Utusan itu kita yang harus tunduk sama rancangan Tuhan. Bukan kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Mau sakit sembuh ya terserah Tuhan dong. Makanya saya bilang sakit sembuh puji Tuhan. Sakit gak sembuh ya udah kan kedaulatan Tuhan. Makanya kalau sakit mati pun mati adalah keuntungan. Tetap katakan puji Tuhan dong. Sadari bahwa porsi kita hanyalah utusan. Utusan adalah orang yang tunduk pada kehendak atasan. Banyak orang Kristen salah mikir kita ini atasannya Tuhan. Tuhan suruh berkati bisnis kita, Tuhan suruh sembuhin kita, Tuhan suruh berkati kita, Tuhan suruh begini, sertai kita. Kita yang suruh-suruh Tuhan terus kita ngapain buat Tuhan? Justru kita yang harusnya melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Karena dia sudah mati di atas kayu salib buat kita 2000 tahun yang lalu. Bukan kita yang minta-minta terus dong. Karena kita hanyalah utusan, bukan atasan. Langsung skip. Poin yang kedua, ini yang poin yang terakhir saya mau sampaikan. Identitas yang kedua yang perlu kita sadari supaya kita benar-benar punya identitas yang benar. Menurut firman Tuhan. Di 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 1, saya bacakan ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ingat, identitas kita yang pertama adalah kita utusan. U-nya jangan diganti A, jadi atasan. Kita utusan bukan atasan. Identitas yang kedua, kita lah anak. A-nya, kalau tadi U jangan diganti A, sekarang A jangan diganti E. Kita ini anak. Bukan enak. Halo, siapa yang ikut Tuhan hanya sekedar pengen hidup enak? Halo, siapa yang ikut Tuhan hanya sekedar pengen kaya? Terus Anda bedanya Tuhan sama Gunung Kawi apa? Kalau Anda ikut Tuhan ke gereja hanya pengen kaya, Anda ke Gunung Kawi aja. Kalau Anda ikut Tuhan hanya ingin sembuh, Anda bisa ke dokter. Tapi satu yang manusia gak bisa berikan, yang Tuhan yang bisa berikan yaitu apa? Keselamatan. Kita datang ke Tuhan supaya kita selamat. Bukan sekedar sembuh, bukan sekedar kaya. Tapi satu yang manusia gak bisa lakukan yaitu keselamatan. Kita dipanggil Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan enak-enak ikut Tuhan. Udah jelas-jelas dikatakan dalam Alkitab lebih dari sekali bahwa syarat ikut Tuhan dua. Apa? Pikul salib, sangkal diri. Kedengarannya enak? Enggak kan? Berarti ikut Tuhan memang tidak ada faktor nyaman dan enak. Justru ikut Tuhan akan penuh proses. Karena proses adalah bahasa cintanya Tuhan. Dalam Yakobus ditulis berbahagialah apabila kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena dari situlah iman kita dimurnikan. Justru proses adalah bahasa cintanya Tuhan. Karena lewat proses Tuhan mau kita progres. Makanya kalau diproses jangan protes. Kita ini adalah anak, bukan enak. Kalau sekedar mau hidup enak, mending gak usah ikut Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya, orang terdekat dengan Tuhan Yesus siapa? Murid-murid Tuhan Yesus, betul? Sebutkan murid Tuhan Yesus yang hidupnya enak. Gak ada. Berarti semakin dekat kita Tuhan Yesus, semakin gak enak. Masih mau ikut Tuhan Yesus? Tapi justru gak enak itu kita dimurnikan. Tujuan kita bukan semakin kaya, tapi semakin serupa segambar dengan Kristus. Itu tujuan hidup kita. Makanya ikut Tuhan bukan sakit kaya miskin, bukan sakit sembuh miskin kaya. Ikut Tuhan supaya kita dimurnikan. Dimurnikan lewat apa? Lewat ujian, lewat proses. Tadi lagunya apa? Lebih dari pemenang. Amin, menyanyi paling keras kan semuanya kan. Lebih dari pemenang ya amin. Tapi disuruh bertanding gak mau. Gimana kita mau keluar sebagai pemenang kalau gak ada pertandingan dulu? Halo?
Anda mau jadi pemenang? Ya pertandingan dulu dong. Mana ada pemenang gak ada pertandingan dulu? Masalahnya orang Kristen maunya cuma langsung jadi pemenang. Gak mau kalau suruh bertanding, aduh jangan saya. Tuhan jangan saya. Aku gak kuat nih kayaknya. No. Tuhan suruh kita bertanding. Tuhan sertai. Tuhan berikan kekuatan, kita keluar sebagai pemenang. Begitu dong. Hidup kita adalah anak, bukan enak. Privilege apa yang Tuhan berikan kepada kita waktu itu kita menyadari identitas kita sebagai anak. Coba kita sama-sama baca di Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Ibrani 12 ayat 6, ini ayat terakhir saya janji. Karena pendeta gak boleh bohong ya. Dosanya double nanti. Ini benar ayat terakhir kan ya? Takut bohong saya. Ibrani 12 ayat 6. Ini adalah privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita dipanggil anak. Ini ayat terakhir. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakui sebagai. Ayo. Masih mau jadi anak? Jadi anak bukan supaya enak. Justru jadi anaknya Tuhan. Kita dihajar. Masih mau jadi anaknya Tuhan? Amin dong. Maaf ya Pak, kalau habis ini gerejanya agak sepi ya Pak. Ini fix saya gak diundang lagi, gak apa-apa. Tapi saya siang hari ini harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Khotbah gak melulu tentang berkat, sakit sembuh, miskin kaya. Aduh lama-lama mental orang Kristen mental tempe semuanya. Kita ini prajurit sesorga loh. Harus kuat. Harus tough. Justru jadi anak Tuhan, kita dihajar sama Tuhan. Kenapa kita dihajar? Bukan karena Bapak kita jahat, tapi karena Tuhan kita ingin membenarkan hidup kita. Supaya kita semakin serupa, segambar dengan Dia, kita makin punya karakter Kristus. Tuhan menyesa orang-orang yang dianggapnya sebagai anak. Udah cukup itu aja. Ini saya lihat kupingnya udah pada merah kayaknya nih. Jadi ingat identitas kita dua, identitas yang benar. Pentingnya untuk mendengar suara Tuhan supaya kita punya identitas yang benar. Identitas yang benar adalah identitas menurut yang di atas. Identitas menurut yang di atas, dua yang saya bagikan. Satu, kita adalah utusan, bukan atasan. Berdoanya kalau boleh. Kalau berkata kalau boleh bukan berarti kita gak beriman loh. Enggak loh. Kalau boleh itu tetap kita beriman, tapi kita berserah juga kepada kedaulatan Tuhan. Bahkan Yesus aja berdoanya enggak dalam nama Yesus, pasti sembuh. Enggak kok, Yesus loh. Yesus berdoanya begini, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Itu adalah utusan yang benar. Kita utusan, bukan atasan. Kita anak, bukan supaya enak. Kita anak, kita dihajar untuk ikut Tuhan. Pikul salib, sangkal diri. Saya mau bilang begini, ini gereja namanya GBI Words of Wisdom. I'm gonna close this sermon with words of wisdom. Kalau kita sadar identitas kita sebagai utusan bukan atasan. Kita sebagai anak bukan enak. Percayalah kita akan jadi orang Kristen yang begini. Dipuji tidak terbang, diuji tidak tumbang. Sekali lagi. Kalau kita sadar identitas kita adalah utusan bukan atasan. Kita dipuji tidak terbang. Kenapa? Karena kita sadar kita cuma utusan kok. Kita mau terbang ngapain? Yang harusnya terbang atasan kita. Kita gak perlu terbang, kita hanya utusan. Tapi sekalipun kita diuji, kita tidak tumbang. Karena kita tahu anak Tuhan dihajar sama Bapaknya. Sadari identitas kita, utusan dan anak. Dipuji, tidak terbang. Diuji, tidak tumbang. Tuhan Yesus memberkati. Saya panggil pemusik untuk naik ke atas. Mari kita pejamkan mata, kita hampiri tahta Tuhan sejenak, kita berdoa. Dan mengucap syukur untuk kesempatan pada siang hari ini. Mari kita pejamkan mata. Bapak kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh mendengarkan bukan sebuah informasi. Bukan sebuah hanya sekedar fakta yang kami dengar pada siang hari ini masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi kami boleh mendengarkan sebuah kebenaran yang boleh mengubahkan kami. Boleh memberkati kami. Mungkin sharing pada siang hari ini mungkin gak enak di kuping, tapi enak di hati. Karena hati kami semakin dimurnikan pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan, kami belajar mengikut Tuhan. Tuhan gak pernah menjanjikan kehidupan yang selalu nyaman. Tapi Engkau menjanjikan kehidupan yang aman. Bukan nyaman, tapi aman. Aman karena Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami.
Kami tahu Engkau adalah Allah Alfa Omega dalam kehidupan kami. Kami mau berserah. Kami mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik apapun musim kehidupan kami. Kami di gunung kemenangan ataupun di lembah kekelaman. Kami tetap mau berkata Tuhan Yesus baik. Biar lagu ini boleh menjadi pernyataan iman kami. Yang gak hanya kami nyanyikan kan dengan lip service saja, tapi boleh benar-benar keluar dari hati kami. Sebagai pernyataan iman dan janji kami kepada Tuhan pada siang hari ini. Mulai hari ini Tuhan, kami keluar dari pintu GBI Wow nanti. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus berjanji untuk mengatakan Tuhan Yesus baik apapun kehidupan dan musim yang kami alami. Kami gak tahu Tuhan nanti sepanjang tahun 2024 akan terjadi apa. Tapi kami tahu firman Tuhan berkata akan datang masa-masa yang sukar di hari-hari terakhir. Maka dari itu kami gak berdoa untuk tahun yang gampang. Karena firman-Mu sudah berkata akan datang masa yang sukar di hari-hari terakhir. Dan kami tahu ini adalah hari-hari terakhir. Maka dari itu kami gak berdoa tahun 2024 menjadi tahun yang mudah. Tapi kami minta pundak yang kuat. Sehingga apapun yang terjadi di tahun 2024 kami kuat melaluinya bersama Engkau. Kami mau pikul salib dan sangkal diri. Kami keluar sebagai pemenang. Karena Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, amin, dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Jemaat saja katakan lebih luas. Dengan imanmu katakan amin. Katakan sekali lagi sama-sama, katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kasih-Mu. Sungguh, katakan sekali lagi, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku amin. Bapak, saya mengucap syukur Tuhan Yesus sekali lagi untuk bukan karena kami yang memilih Engkau, tapi Engkau sudah memilih kami.
Kami sadari siang hari ini kami boleh kembali diingatkan identitas kami. Kami adalah utusan-Mu dan kami adalah anak-anak-Mu. Saat kami menyadari dua identitas tersebut, kami boleh menjalani kapasitas yang Kau sudah tentukan. Kami boleh saat menjalani nilai apapun dalam kehidupan ini, kami diuji, kami gak tumbang. Sekalipun kami dipuji, kami gak terbang. Karena Engkau yang sertai kami selalu. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini sepanjang tahun 2024. Kau yang sertai kami, Kau kuatkan kami. Kau perdalam, perlebar, perluas, pertinggi kapasitas seluruh jemaat di tempat ini. Bukan hanya untuk menerima berkat, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kami ditempatkan sesuai dengan kapasitas dan identitas dan karunia yang Kau sudah percayakan kepada setiap masing-masing kami. Dimanapun kami ditempatkan, kami boleh menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan Yesus yang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa mengucap syukur yang sudah diberkati dan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Sama-sama katakan amin, 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 amin. God bless you, happy Sunday semuanya. Haleluya, siapa yang merasakan berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan sukacita yang luar biasa dari Allah kita. Kita akan berikan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita dengan sukacita. Karena Allah kita sumber berkat. Janjinya ya dan amin. Sebelum kita memberikan yang terbaik, kita kembali bersatu hati. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan kami, menegur kami, mengajar dan mendidik kami Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang berkualitas dan tahan uji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau kuatkan pundak kami. Dan sebentar lagi Bapa, kami juga akan memberi Tuhan, kami akan menabur Tuhan untuk di ladangnya Tuhan. Kau Allah yang memberkati umat-umat-Mu yang memberi. Sehingga pemberian kami ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Bersama-sama saya katakan amin. Selamat memberi. Haleluya.
hadirat Tuhan, kita akan menyaksikan pengumuman. Puji nama Tuhan. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love. Joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my life I will surrender. With all my heart I worship. Shalom semuanya. Luar biasa kita udah diberkati sama anak muda nih. Kita yang tua rada minder jadinya. Puji Tuhan ya. Seperti biasa setiap bulan kita kan ada doa pagi, yaitu setiap Rabu ya. Dan kita selalu membahas di bukunya Andrew Wommack. Dan untuk bulan ini kita akan membahas yaitu 4 dasar mendengar suara Tuhan. Yaitu kita ada setiap Rabu jam 6 pagi kita akan membahas dan seperti doa bersama lah. Jadi untuk ibu bapak yang perlu buku ini bisa ke depan karena kita cuma 10. Ya. Yes. Rupanya orang tua semua yang doyan. Oh iya, lu udah tua ya, gue lupa. Siapa lagi? Oh iya, ini anak muda. Weh, Bu Esther. Ada satu lagi, siapa? Oh ini, luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siap mendengarkan berkat daripada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi di dalam hadirat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita.
buat kebenaran-Mu Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, bukan apa kata manusia tentang kami, bukan karena keadaan, tetapi firman-Mu yang berkata, siapa kami di dalam Tuhan. Kami adalah identitas yang sudah diperbaharui dalam Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami Tuhan, bahkan Engkau mengesah kami karena kami adalah anak Tuhan. Kami tahu Tuhan, didikan Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di dalam Tuhan. Tuhan terus bawa kami di dalam pengenalan akan Engkau. Terus bawa kami di dalam proses Tuhan. Karena di dalam itu Tuhan kami tahu kami adalah lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih buat firman kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Immanuel Tuhan. Mari kita mengarahkan tangan buat Pastor Immanuel. Tuhan, Kau yang menyinari wajah-Mu Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Kau yang sudah menyatakan Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupannya. Diberkatilah Tuhan dalam setiap langkahnya Tuhan. Diberkatilah pelayanannya Tuhan, masa depannya dan semua yang Tuhan percayakan dalam hidupnya boleh terjadi Tuhan, seturut dengan rencana dan rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan buat gereja ini, GBI Wow yang sudah mewadahi kami boleh beribadah di tempat ini. Diberkatilah gereja GBI Wow Tuhan. Dan terus Tuhan bawa gereja ini, bawa naik Tuhan, dan setiap mereka yang datang, jemaat Tuhan yang hadir boleh diberkati di dalam setiap ibadah minggu Tuhan. Bahkan Tuhan Kau juga memberkati gembala kami Bapak Iwan Wijaya Tuhan dan Ibu Ola. Diberkati dengan visi misi yang dari Tuhan. Apa yang Kau taruhkan Tuhan lewat hamba-Mu, lewat gereja ini Tuhan. Terus Tuhan bernaik dan Tuhan bawa naik. Terima kasih Tuhan, diberkati usaha, berkati keluarganya Tuhan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, berdoa saat ini buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada siang ini maupun yang tidak bisa hadir. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang diperbuat tangan-tangan mereka Tuhan buat berhasil dan diberkati. Tuhan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Bahkan Tuhan Kau berikan hikmat untuk setiap pekerjaan apa yang akan dikerjakan setiap jemaat-Mu Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan melihat kuasa dan pekerjaan Tuhan terus dalam hidup kami. Bahkan tahun ini Tuhan, masih tahun 2024, tahun yang baru. Kami akan melihat Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Semua yang kami perbuat Tuhan buat berhasil dan diberkati. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.